Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi hadhihi al-maddah, maddatu qiraah tsalitsah. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama, kita akan diskusikan, saya akan menyampaikan prolog mulai mata kuliah ini. Jadi sebelum kita berlanjut satu semester nanti, beberapa pertemuan berikutnya, akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan materi diskusi kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya atau di video-video yang akan saya upload di kesempatan berikutnya. Jadi semester ini adalah kita ketemu di materi mata kuliah qiraat 3. Baik, anak wasil, saya akan lanjutkan prolog mengenai paragraf. Apa itu paragraf? Sebelum Anda menulis akhirnya nanti pada semester berikut skripsi dan sebagainya, nah perlu mengetahui langkah-langkah awal bagaimana menulis teks, bagaimana menulis narasi, bagaimana menyusun kalimat sehingga menjadi paragraf. Paragraf kemudian menjadi sebuah teks. Banyak mahasiswa terkendala pada bagaimana menulis. Untuk bisa menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf, mari kita lihat video atau kita akan diskusikan pada satu semester ini. Saya akan mulai dengan definisi tentang apa itu paragraf. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-faqrah. Jadi al-faqrah, paragraf. Dia majmu'atun minal jumali bainaha ittisalun wathiqun liibrazi ma'nan wahidin aw li syarhi haqiqatin wahidah. Maknanya adalah sekumpulan kalimat yang memiliki hubungan erat guna menampakkan satu makna atau menjelaskan satu realitas tertentu. Dikemukakan oleh Ahmad Shibli. Tambahan penjelasan mengenai batasan tadi atau definisi tadi. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf, kemudian di mana paragraf berguna untuk memastikan hubungan erat antara penulis dengan pembaca untuk menyampaikan pesan lebih jelas lagi apa yang dimaksud oleh penulis sendiri, dan kemudian bisa ditangkap makna atau pesan yang disampaikan oleh penulis tadi oleh pembaca. Kemudian setiap paragrafnya, satu paragraf itu menunjukkan satu pikiran utama. Jadi artinya adalah dalam satu paragraf itu ada satu pikiran utama yang terkandung dalam kalimat utama. Nah, kalimat-kalimat berikutnya yang dalam satu paragraf itu adalah penjelasan mengenai pikiran utama tadi. Nanti kita akan lihat dan pahami berikutnya. Kemudian paragraf ini kalau kita melihat dari aspek historis ya, baik orang Arab maupun tentu Asia Timur seperti juga Indonesia, Asia Tenggara, belum pada masa klasik tidak mengenal apa itu paragraf. Makanya kita temukan di buku-buku klasik, kitab kuning itu, tidak ada paragraf, yang ada satu halaman ditulis penuh dari awal ujung kanan sampai ujung kiri itu penuh, tidak ada paragraf apa, kecuali ada judul baru, misalnya pembahasan tentang taharah misalnya di kitab fikih, kemudian disusul dengan babus shalah, tema tentang salat, kemudian babus zakah. Nah, di dalam satu pembahasan itu tidak ada paragraf itu lurus semuanya, satu pembahasan, tidak ada, seolah tidak ada berhenti dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan menyampaikan satu pesan, kemudian ke pembicaraan atau pikiran utama berikutnya dalam satu tema, itu dibutuhkan paragraf. Nah, paragraf dimulai atau
perkenalkan cara penulisan berbentuk paragraf itu diperkenalkan oleh para sastrawan Barat, ya, Eropa dan Amerika. Setelah masa Renaissance tentunya. Paragraf menyodorkan pikiran tertentu, pikiran utama. Yang saya sebutkan tadi, dalam satu paragraf ada satu pikiran utama dan kemudian kalimat-kalimat berikutnya dalam satu paragraf tersebut adalah kalimat penjelas. Mari kita lihat paragraf berikut dalam bahasa Arab. Saya akan bacakan agak cepat. Yumkinu an yushakkilat tadkhin, ini tema tentang merokok, ya. Yumkinu an yushakkilat tadkhin adatan mukallafah. Fa idza faradna anna mu'addal si'ra ulbat as-sajair hawali dinaraini wa anna ash-shakhs al-wahid yudakhin ulbatain yawmiyan fa fi nihayatil 'am yakunu qad anfaqa ma la yaqilu an $460 dinaran ولا يقتصر الأمر على الكلفة المادية بل إن دخان السجائر يعطي رائحة كريهة تلتصق بالملابس والأثاث والسجاد ويضطر المدخنون إلى تهويتها وتنظيفها أكثر مما يقوم به غير المدخنين ya. وبالرغم من صعوبة تحديد هذه الكلفة الإضافية فإنها تساهم التدخين عادة مكلفة. Baik, maknanya secara umum adalah merokok dapat menjadi satu kebiasaan yang membebani. Anggaplah harga sebungkus rokok 25.000, ini terjemahkan bebas. Kata dinar tadi saya terjemahkan dengan kata rupiah, dan kurs atau standar harga rokok itu 25 sampai 30 ya. Taruhlah 25.000 dan seorang perokok menghabiskan 2 bungkus per hari. Maka dalam 1 tahun, yang dimana 1 tahun itu 365 hari, dia telah merogoh kocek 18 juta lebih dari 18 juta minimal hanya untuk rokok. Bukan hanya beban materi tentu, asap rokok juga dapat berbekas pada pakaian, perabotan, karpet, dan lain-lain, yang mana membebani perokok lebih banyak daripada orang yang tidak merokok. Artinya pekerjaan seorang perokok ekstra biaya hidup dan sebagainya, ekstra lebih daripada orang-orang yang tentunya tidak merokok. Fungsi paragraf. Biasanya tema paragraf dapat diketahui melalui kalimat utama, ya, yang disebut dengan topic sentence, al-jumlah ar-ra'isiyah. Sekali lagi, tema paragraf, ya, tema besarnya itu bisa diketahui melalui topik utama atau pikiran utama, atau jumlah, ya, kalimat utama. Selain itu, kalimat utama juga menyodorkan satu pikiran atau sikap tertentu di seputar tema. Itulah yang disebut dengan pikiran utama. Al-fikrah, kalau yang tadi bacanya al-faqrah, kalau di sini al-fikrah ar-ra'isiyah, pikiran utama. Maksudnya adalah dalam satu, seperti yang saya jelaskan sampaikan sebelumnya, dalam satu paragraf ada kalimat utama. Di dalam kalimat utama ini terkandung tema umum, tema besar tentang tulisan secara keseluruhan. Nah, di kalimat utama ini juga ada paragraf utama, biasanya itu ada pikiran utama di dalamnya. Itu yang mau saya sampaikan dengan apa yang saya bacakan tadi. Mari kita perhatikan kelanjutan dari paragraf tadi. Lanjutan dari paragraf sebelumnya ya. Merokok dapat menjadi kebiasaan yang membebani. Ini paragraf yang sebelumnya ya, yang tadi kita baca. Kita ulang kembali. Merokok dapat menjadi kebiasaan yang membebani. Anggaplah harga sebungkus rokok 25.000 dan seorang perokok menghabiskan 2 bungkus per hari. Maka dalam 1 tahun dia telah merogoh kocek 18 juta lebih
hanya untuk rokok. Baik, jadi kita ulas tema yang tadi, paragraf yang tadi. Temanya adalah, tema besarnya tentang kebiasaan merokok. Kalimat utama yang terlihat tadi di awal, yang di sini, ini adalah kalimat utama berada di awal paragraf, dan di dalam kalimat utama ini terkandung pikiran utama. Kalimat utama adalah merokok dapat menjadi kebiasaan yang membadi. Itu sama persis diambil dari paragraf ini, kalimatnya utuh. Pikiran utamanya yang terkandung dalam kalimat ini, itu merokok dapat membebani, atau merokok beban berat, adalah beban berat. Kalimat-kalimat berikutnya merupakan penjelas tentang bahwa merokok dapat menjadi kebiasaan yang benar-benar membebani. Kita lihat paragraf ini. Ini adalah kalimat utama di mana di kalimat ini terkandung atau terselip pikiran utama. Nah, semua yang ada di sini, kalimat-kalimat ini adalah penjelas mengenai. Coba saya lihat. Dibaca ulang. Baik. Banyak dan sangat erat sangat mudah kita temukan pikiran-pikiran utama di seputar merokok yang dapat dielaborasi. Jadi selain dengan yang kita katakan tadi, bahwa merokok membebani perokok lebih dari orang yang tidak merokok, kemudian dari segi materi dalam jangka waktu 1 tahun itu bisa untuk membuat fondasi rumah, ya, standar minimal lah. Rumah dengan ukuran cukup besar, itu fondasinya saja 18 jutaan. Biasanya pikiran utama yang paling dominan dan penting adalah bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan. Nah, selain tadi yang kita sudah kemukakan mengenai merokok, itu banyak sekali yang bisa kita ungkapkan sebagai pikiran utama, yang bisa kita cantumkan, ya, sebagai guru. Jadi pikiran utama itu bisa kita bikin berurutan. Misalnya kita bikin list pikiran utama dalam tulisan tema tentang merokok ini, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selain yang kita sebutkan tadi, yang paling utama dan dominan ketika membahas rokok adalah bahwa rokok, yang menjadi pikiran utama, ya, bahwa rokok dapat membahayakan kesehatan. Coba kita lihat paragraf berikut ini, lanjutan dari yang tadi, ya. Merokok dapat membahayakan kesehatan. Ini kalimat utama, dan di pikirannya di kalimat ini ada pikiran utama. Kemudian setelah ini adalah kalimat penjelas. Mari kita lihat beberapa tahun silam bagaimana menjelaskan bahwa merokok itu membahayakan bagi kesehatan. Mari kita lihat paragraf tulisan berikut. Beberapa tahun silam, Amerika Serikat mempublikasikan hasil riset yang menjelaskan hubungan antara tar dan nikotin yang dihirup dan sejauh mana perkembangan penyakit kanker pada hewan uji coba. Hasilnya sangat mencengangkan. Pemerintah Amerika Serikat meminta para produsen rokok untuk mencantumkan peringatan berikut di sampul rokok, seperti di Indonesia. Jadi Kementerian Kesehatan Amerika Serikat tentunya menyatakan bahwa merokok sangat membahayakan bagi kesehatan. Nah, ini satu penjelasan mengenai bahaya rokok bagi kesehatan. Kemudian untuk memperkuat itu, selain kanker, merokok juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan lainnya, seperti dapat memperburuk keadaan dengan keluhan asma, orang yang sakit asma, kemudian emfisema, kemudian batuk kronis dan bronkitis. Nah, itu juga dampak dari kesehatan, dampak buruk bagi kesehatan. Kemudian terakhir, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perokok lebih rentan terhadap influenza dan gejala flu. Itu titik, ya, mengenai penjelasan bahwa merokok itu berbahaya. Sebagai satu kesimpulan dalam paragraf yang sama, di paragraf yang sama ada kesimpulannya
pernyataan ya, kesimpulan pernyataan di mana di sini disimpulkan atau dijelaskan dalam kalimat apakah ditimpa flu biasa atau diserang kanker ganas, tetap saja menunjukkan bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan. Ini close statement ya, pernyataan penutup dalam satu paragraf tadi mengenai bahaya rokok bagi kesehatan. Nah, ini versi Arabnya. Saya akan bacakan di cepat. At-tadkhinu yushakkilu tahdidan li sihhatik. Faqad nasharat qabla 'iddati sanawat dirasatun ajratha al-hukumah. فقد نشر قبل عدة سنوات دراسة أجرتها الحكومة الأمريكية ربطت بين ما يتم استنشاقه من القطران والنيكوتين الموجودين في السجار ومدى تقدم مرض السرطان في حيوانات المختبر، وكانت النتيجة مذهلة جدا. فقد طلبت الحكومة الأمريكية من مصنع السجار كتابة التحذير التالي على علبة السجائر. إن وزارة الصحة قررت أن التدخين ضار بالصحة، وفضلا عن مرض السرطان يمكن أن يؤدي تدخين السجائر إلى مشكلات صحية عديدة أخرى. فعلى سبيل المثال ini masih satu paragraf utuh yang tadi sambungannya. يمكن أن يتسبب في تفاقم سوء حالة الأشخاص الذين يعانون من الربو أسمع ya وانتفاخ الرئة emphysema كما يؤدي أيضا إلى السعال المزمن والتهاب الشعب التنفسية. وأخيرا ini kurang alifnya. فقد أظهرت الدراسات أن المدخنين أكثر عرضة للإنفلونزا ونوبات الزكام. والخلاصة أنه سواء تعرضت لزكام خفيف أو لمرض السرطان فإن التدخين يظل ضارا بالصحة. هل يستحق التدخين كل ذلك؟ Baik, barangkali ini dulu yang dapat saya sampaikan sebagai mukaddimah prolog ya untuk kita diskusikan berikutnya bagaimana bentuk paragraf, kemudian bentuk luarnya ya, tampilan luar, kemudian bagaimana berpindah dari satu paragraf yang lain akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya atau di video berikutnya. Yang jelas adalah bahwa sebelum Anda menulis skripsi nanti, Anda harus yakinkan diri Anda bahwa Anda bisa menulis paragraf ya, dalam bentuk yang sangat sederhana, tulisan yang sederhana, satu paragraf itu Anda harus sudah kuasai sebelum nanti menyusun skripsi. Saya kira ini yang jadi tema diskusi kita, dan saya harap di setiap video Anda harus membuka dan itu menjadi bahan diskusi. Nanti akan saya berikan juga tugas tentunya bagaimana analisa Anda, penilaian Anda terhadap satu paragraf. Nantikan video berikutnya di pertemuan berikutnya. Demikian pertemuan kali ini. Ila liqa insyaallah fi محاضرة أخرى أو في فيديوهات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.